Pinjaman KUR Pegadaian, kredit usaha rakyat. Nah, kenapa kok Pegadaian? Nah, teman-teman, Pegadaian itu bunganya relatif lebih rendah daripada pinjaman KUR yang lain, seperti mungkin di BRI, BNI, Mandiri, BCA, ataupun yang lainnya ya. Ini sebenarnya sama-sama programnya pemerintah, tapi di sini itu bunganya 3% ya, sifatnya adalah syariah. Akan aku bahas di video singkat ini, silahkan simak sampai akhir. Jadi teman-teman, untuk yang Pegadaian itu memang sewa modal nilai maksimalnya adalah 3% ya. Dimana kalau yang lain itu adalah 6% ataupun 2 kalinya ya. Oke teman-teman, sama saja untuk di Pegadaian ini tanpa agunan pinjamannya. Jadi teman-teman yang tidak punya agunan, tidak punya jaminan tetapi ingin mengembangkan usaha kecilnya, usaha mikronya, silakan mengikuti langkah yang ada di video ini agar teman-teman bisa mendapatkan pinjamannya. Tapi sebelumnya untuk yang pertama kali mampir silahkan tekan tombol subscribe dulu ya agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Oke teman-teman, yang pertama kita bisa lihat yaitu tabel simulasi kurs syariah dari Pegadaian ini ya. Nah di sini teman-teman perlu ketahui bahwa untuk Pegadaian ini maksimalnya adalah 10 juta saja. Kalau kur yang lain itu memang bisa sampai dengan 500 juta ya. Misalkan di BRI kur kecil, kemudian BCA juga sama kur kecil, yang bank yang lain yang kur kecil itu sama 100 sampai dengan 500 juta. Tapi kalau di sini memang hanya 10 juta tapi tanpa jaminan, tanpa agunan ya. Dan sewa modalnya adalah 3%. Dan teman-teman di sini bisa lihat ya. Misalkan kita pinjam 10 juta, nah ini sebulannya itu berapa? Misalkan 12 bulan maka 887.400. Kemudian kalau 18 bulan silakan teman-teman bisa cek, dan yang lainnya silakan teman-teman bisa hentikan video ini dan dicermati tabel ini. Teman-teman nanti kira-kira cocok mengambil pinjaman yang mana di Pegadaian. Dan untuk pembuktian bahwa perhitungannya ini memang 3% per tahun ya, kita bisa cek di sini. Di sini adalah simulasi perhitungannya. Misalkan kita pinjam 5 juta, kemudian jangka waktunya 1 tahun, maka nanti sewa modalnya adalah 3% PA ya, atau ekuivalen atau setara dengan 0,14% per bulan. Ini memang relatif sangat rendah ya daripada pinjaman yang lainnya ya, hanya 0,14% per bulannya. Jadi 5 juta kali 0,14% kali 12, atau nanti kita mengembalikannya adalah 5.084.000 rupiah. Jadi pinjam 5 juta, sewa modalnya hanya 84.000 saja ya. Teman-teman bisa manfaatkan untuk yang pinjaman KUR Pegadaian ini sebelum mengajukan pinjaman yang lain ya. Kalau saran saya seperti itu, karena ini yang paling mudah. Kemudian untuk syarat dokumen pengajuan silahkan teman-teman siapkan EKTP sudah pasti, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah jika yang sudah menikah, kemudian surat keterangan domisili ini yang mungkin tidak di tempat sesuai KTP ya, kemudian juga fotokopi NIB ataupun surat keterangan izin usaha ataupun juga IUMK ataupun SIUP ya teman-teman. Kemudian fotokopi rekening bank dan juga fotokopi tagihan listrik, air ataupun telepon ya. Silahkan siapkan semua dokumen ini. Kemudian untuk syarat umumnya adalah memiliki usaha UMKM. Jadi bukan yang akan membuat usaha, ini adalah untuk yang usaha sudah jalan ya. Memiliki EKTP minimal usia 17 tahun. Jadi teman-teman yang 17-18 itu sudah bisa mengajukan. Kemudian usia maksimalnya adalah 65 tahun saat jatuh tempo akad kreditnya ya. Kemudian juga memiliki pendapatan rutin, memiliki rumah tinggal tetap, tidak sedang mendapatkan fasilitas pembiayaan program pemerintah dan lembaga lainnya. Jadi kalau sudah punya pinjaman yang lain untuk pinjaman usaha itu maka tidak bisa, baik KUR ataupun pinjaman yang lainnya tidak bisa ya. Oke, cara mengajukannya seperti apa? Nah, cara mengajukannya teman-teman tinggal yang pertama siapkan syarat dan ketentuan yang diperlukan dalam pengajuan KUR Syariah Pegadaian, yaitu yang ini ya. Silahkan siapkan. Kemudian setelah itu isi formulir dan permohonan pembiayaan kepada pihak Pegadaian. Jadi datang ke kantor cabang Pegadaian, kemudian di sana akan ada form, silahkan diisi dan nanti serahkan ke petugas ya. Dan setelah itu tinggal menunggu saja persetujuan dari pihak Pegadaian ya. Jadi caranya seperti itu saja. Silahkan siapkan data-datanya dan silahkan langsung ke Pegadaian untuk mengisi formulir dan menyerahkan dokumen serta formulir yang sudah kita isi. Oke, jadi caranya seperti itu teman-teman. Mungkin masih ada yang bingung, silahkan boleh langsung bertanya di kolom komentar ya, nanti akan aku jawab pertanyaannya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.